Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Adelio, apakah kamu masih ingat judul buku yang terakhir kamu baca yang minggu kemarin? Hah? Judul buku? Saya nggak ingat Bu. Padahal baru seminggu kemarin ya saya baca. Kok bisa sih kamu lupa? Padahal baru minggu kemarin kamu baca. Tahu nih Bu, kenapa saya bisa lupa? Kenapa ya Bu, kita bisa lupa? Oke, kalau begitu hari ini Ibu akan menjelaskan kenapa kita bisa lupa. Sudah siap kalian? Siap Bu. Tahukah kalian, kapasitas otak kita, otak manusia itu sebesar 1 petabyte atau setara dengan 746 juta buah floppy disk berkapasitas 1,44 GB, atau juga bisa disetarakan dengan 223.000 buah DVD berkapasitas 1,44 MB, atau juga bisa disetarakan dengan 10 miliar file foto berkapasitas 100 KB, atau juga bisa dibandingkan dengan ukuran lagu berdurasi 2000 tahun tanpa henti. Lalu, kenapa dengan kapasitas sebesar itu kita masih lupa Bu? Pertanyaan yang bagus. Ada 4 hal yang bisa membuat kita lupa. Yang pertama, informasi hanya tersimpan di memori jangka pendek. Selama hidup, kita akan menyimpan banyak sekali memori di dalam otak. Nah, kalau otak kita dianalogikan sebagai flash disk, maka memori-memori ini bisa kita ibaratkan sebagai kumpulan file atau data. Memori merupakan kumpulan informasi yang terbentuk dari apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Jadi, segala hal yang kita lihat, kita dengar, kita hirup, dan kita rasakan akan disimpan di dalam otak sebagai memori. Nah, memori manusia terbagi menjadi 3. Ada memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Pada awalnya, saat panca indera kita menerima rangsangan dari lingkungan, memori sensorik akan mencatatnya sebagai sebuah informasi. Kemudian informasi tersebut akan disimpan ke dalam otak sebagai memori jangka pendek. Memori jangka pendek bertahan sangat singkat. Jika memori tersebut tidak dipertahankan secara aktif, maka memori ini hanya bisa bertahan dalam hitungan detik saja, yaitu sekitar 20-30 detik. Misalnya nih, saat kamu ingin menyimpan nomor HP temanmu, temanmu akan menyebutkan beberapa digit angka dan kamu akan mengulang angka tersebut sambil mencatatnya. Tapi, ketika semua angka telah disebut, kamu udah nggak bisa mengingat angka-angka itu tadi. Nah, inilah yang disebut memori jangka pendek. Jika nggak diulang terus-menerus dalam beberapa waktu, maka informasi dalam memori jangka pendek akan mudah menghilang. Itulah yang menyebabkan terkadang kita suka melupakan hal-hal yang terbilang simpel, seperti lupa menaruh kunci, dompet, handphone, atau barang-barang yang belum lama kita letakkan atau kita simpan. Kedua, otak gagal memanggil ingatan yang tersimpan. Nah, jika kita selalu memanggil atau mengingat kembali memori jangka pendek tersebut, memori jangka pendek ini akan masuk ke dalam memori jangka panjang. Memori jangka panjang dapat kita ingat kembali sampai beberapa waktu tertentu, bahkan bisa mencapai waktu yang sangat lama. Tapi, meskipun memori jangka panjang dapat kita ingat kembali dalam waktu yang lama, detail-detail rangkaian kejadian yang ada pada memori tersebut lama-kelamaan juga pasti akan terlupakan. Kenapa bisa begitu? Ada teori yang menjelaskan bahwa setiap memori yang disimpan di dalam otak akan membentuk jejak-jejak memori. Teori ini disebut dengan teori peluruhan. Menurut teori peluruhan, seiring berjalannya waktu, jejak-jejak memori ini akan memudar dan menghilang. Apalagi kita jarang mengulang kembali memori tersebut. Akhirnya, otak pun gagal atau nggak bisa memanggil informasi yang kita inginkan. Contohnya, saat kalian pertama kali belajar mengendarai sepeda waktu kecil, setahun setelahnya mungkin kamu masih mengingat warna sepeda yang kamu naiki, mereknya, sampai lokasi secara jelas. Tapi, belasan tahun sesudahnya, kamu mulai lupa sedikit demi sedikit rincian kejadiannya. Entah itu lupa warna sepedanya, mereknya, atau lokasi yang hanya bisa kamu ingat samar-samar saja. Sampai akhirnya, lambat laun ingatanmu tinggal sebatas kamu pernah belajar naik sepeda waktu kecil. Jadi, jejak-jejak memori yang lain seperti warna, merek sepeda, dan lokasi
semakin lama akan semakin memudar dan menghilang. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan dari memori lain. Terdapat teori lain yang menjelaskan bahwa lupa nggak sepenuhnya disebabkan karena hilangnya memori yang tersimpan di otak, tapi dapat juga terjadi karena adanya gangguan dari memori lain. Nah, teori ini disebut dengan teori interferensi. Menurut teori tersebut, banyaknya informasi yang disimpan di otak membuat beberapa memori bisa saling bertumpuk satu sama lain. Akibatnya, kita jadi sulit mengingat sesuatu karena memori yang ingin kita ingat justru terganggu atau terhalang oleh memori-memori lain. Nah, kemungkinan besar gangguan akan terjadi ketika kita menerima beberapa informasi yang serupa atau mirip. Selain itu, gangguan juga bisa terjadi karena otak harus menampung banyak informasi berbeda dalam selang waktu yang berdekatan. Contohnya, ketika kamu menerapkan belajar SKS atau sistem kebut semalam untuk ulangan matematika esok hari, kamu belajar non-stop menghafal semua rumus dan mendefinisikan dari beberapa topik hingga latihan soal. Tapi karena otakmu dipaksa mengingat banyak informasi dalam waktu yang singkat, akhirnya informasi-informasi tersebut akan saling campur aduk. Akibatnya, keesokan harinya materi yang kamu pelajari semalam nggak bisa semuanya kamu ingat. Oleh karena itu, belajar SKS sangat nggak dianjurkan ya, karena hasilnya nggak akan maksimal. Yang keempat adalah kecenderungan untuk melupakan suatu hal. Selanjutnya, lupa juga bisa terjadi karena kita sengaja ingin melupakan memori-memori tersebut. Nah, biasanya memori-memori yang sengaja ingin dilupakan ini berisi kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan atau traumatik. Kejadian yang kalau diingat bisa membuat kita sedih, kita kecewa, takut, cemas, dan lain sebagainya. Jadi, kita berusaha untuk mencegah ingatan itu muncul kembali agar perasaan kita lebih baik. Nah, selain 4 hal yang udah dijelaskan di atas tadi, kondisi fisik juga bisa menyebabkan kita mudah lupa. Misalnya, saat kita kurang tidur atau stres, akibatnya otak sulit berkonsentrasi sehingga menurunkan daya ingat kita. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan alasan yang menyebabkan kita bisa lupa. Lupa merupakan kondisi yang normal terjadi pada manusia. Ada kalanya lupa bisa menimbulkan banyak masalah, tetapi lupa juga bisa membantu kita untuk mengelola berbagai macam peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita, serta mendorong kita untuk hanya mengingat hal-hal yang penting saja. Kalau kamu sering lupa dengan materi pelajaran yang baru diajarkan oleh gurumu, kuncinya kamu perlu mengulang kembali materi itu. Oh, begitu ya. Aku jadi tahu kenapa aku sering lupa. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu kenapa kita bisa lupa. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih, Bu. Nah, sekarang kalian boleh istirahat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.